Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Rosan Perkasa Ruslani selaku Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir. Boleh tepuk tangan yang meriah ke Pak Rosan. Deklarasi Muda Berakhlak. Deklarasi Muda Berakhlak Di era terbaik. di era terbaik Untuk Indonesia Maju. untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia Emas 2045. Untuk Indonesia Emas 2045. Untuk kebersamaan generasi muda. Untuk kebersamaan generasi muda. Untuk kebersamaan generasi muda dan kepedulian kita semua. Untuk kebersamaan generasi muda dan kepedulian kita semua. Untuk keberlanjutan Indonesia selamanya. Untuk keberlanjutan Indonesia selamanya. Kami, relawan muda berakhlak yang selama ini mendukung Pak Erick Thohir, mendeklarasikan dukungan politik kami dalam pemilu 2024 kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Muda berakhlak, Prabowo Gibran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang di acara Deklarasi Relawan Muda Berakhlak. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya di acara siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Endrinaila selaku MC di acara pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu tamu-tamu yang sudah hadir di acara siang hari ini. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Ketua Tim Kampanye Nasional nomor urut 2, Bapak Rosan Ruslani. Selamat datang Pak. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Heri Zulnardi selaku Ketua Dewan Pembina Muda Berakhlak. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Akbar Himawan Bukhari selaku Wakil Ketua TKN. Selamat datang Pak. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Angga Wira selaku Ketua Repnas. Selamat datang kepada Bapak Peter Tanuri. Dan juga pada Bapak Dimas Wisra Miranto selaku Ketua Harian Muda Berakhlak yang mewakilkan Ketua Muda Berakhlak Profito Hutomo. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pradana Indra Putra selaku Ketua Relawan Penerus Negeri. Selamat datang. Juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman muda yang sudah hadir di acara siang hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Boleh tepuk tangan sekali untuk kita semua. Baik teman-teman, saya senang sekali karena bisa melihat wajah-wajah baru nih, wajah-wajah anak muda yang menginspirasi, yang juga hebat dan juga merupakan kebanggaan dari bangsa. Sebelumnya, semakin hari gak terasa kita semakin mendekati waktu pemilu ya, semakin dekat dengan pemilu 2024. Sebelum itu saya mau tanya dulu nih, teman-teman udah pada tahu belum memilih siapa? Udah pada tahu belum ya sebelumnya, dan juga pasti udah pada yakin belum? Udah pada yakin memilih siapa? Sudah dong ya pastinya. Dan kalau misalnya teman-teman di sini masih belum yakin, kita hari ini justru mau meyakinkan diri nih, memantapkan hati untuk bisa memilih capres dan juga cawapres nomor urut 2. Dan juga tentunya untuk bisa memenangkan paslon nomor urut 2, kita harus bekerja sama, terutama sebagai anak-anak muda untuk sama-sama bisa memberikan dukungan dan juga semangat untuk paslon nomor urut 2. Untuk itu, kita akan mendengar laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara Deklarasi Relawan Muda Berakhlak kepada Saudara Abu Bakar Salisa. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Tim Kampanye Nasional, Bang Rosan Roslani. Terima kasih Abang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Abang datang bersama-sama dengan kita teman-teman relawan muda berakhlak mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Hadir juga Wakil Ketua TKN Abang Akbar Imam Bukhari. Terima kasih Abang sudah hadir. Ada Ketua Dewan Pembina Relawan Muda Berakhlak, Bapak Hari Zulnardi. Terima kasih Bapak, ini orang tua kami di Relawan Muda Berakhlak. Beliau sangat sibuk tapi alhamdulillah beliau memutuskan untuk hadir di acara deklarasi kami. Yang kami hormati juga ada Komandan Fanta TKN tadi, Bang Rekosit, terima kasih Bang. Wakil Komandan Fanta juga tadi Bang Sona, terima kasih Abang sudah hadir. Ketua Relawan Penerus Negeri tadi kalau tidak salah sempat hadir, Bang Pradana Indra Putra. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman relawan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada Relawan Logis 08 yang juga tadi hadir. Kemudian ada Pak Albert, terima kasih sudah hadir juga. Abang Abirekso, dan tak lupa saya mau menyampaikan rasa hormat saya kepada teman-teman relawan muda berakhlak. Sebenarnya ketua kita itu ada agenda ke luar negeri, berhalangan hadir Bang Rovito Utomo, nanti akan diwakilkan oleh Bang Ranggas, lalu ada Bang Dimas Ketua Harian, dan Sekjen kita perempuan kebetulan Sri Kandi, Mbak Dita. Mana Mbak Dita? Ya, ini Sekjen kita. Teman-teman media tentunya saya mengucapkan terima kasih karena sudah datang meliput kegiatan kami, dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Thank you sudah datang. Bang Rosan, izin kami ingin melaporkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini alhamdulillah dilakukan kurang lebih 3 hari oleh teman-teman. Jadi kita mencoba untuk memaksimalkan waktu 3 hari untuk mengkonsepkan kegiatan deklarasi untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini menunjukkan militansi teman-teman yang sangat luar biasa. Apalagi ketika Pak Rosan hadir, Bang Rosan hadir, semakin menguatkan tekad kami untuk bekerja memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres 2024. Yang pertama, Bang Rosan, izin kami mau menyampaikan bahwa kami sengaja mengkonsepkan kegiatan ini dengan tidak memobilisasi massa dalam jumlah banyak yang seperti dilakukan oleh teman-teman relawan yang lain. Jadi peserta yang hadir ini, teman-teman relawan ini kurang lebih 150-200. Jadi kami pengen memastikan representasi anak muda yang hadir ini adalah perwakilan terbaik dari lapisan-lapisan komunitas muda. Mereka ini yang nantinya akan menjadi hot getter yang siap mengagregasi dukungan sebanyak-banyaknya untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran 2024. Dan kami yakin itu. Yang kedua, Bang Rosan, izin ini sekaligus tracing buat teman-teman wartawan. Rata-rata atau mayoritas dari teman-teman yang ada, profesional muda ini loyalisnya Pak Erik. Jadi kita ini pengagum berat Pak Erik. Kita melihat Pak Erik ini sebagai tokoh, sebagai simbol, sebagai tokoh besar yang punya pikiran-pikiran progresif untuk kemajuan bangsa dan negara.
Beliau juga punya rekam jejak yang sangat baik, punya prestasi yang luar biasa, dan itu bisa di-cross check. Selama beliau menjadi Menteri BUMN, banyak hal yang sudah beliau lakukan, terobosan-terobosannya banyak. Itu yang menginspirasi kita anak-anak muda. Dan alhamdulillah keputusan kita untuk mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran itu direstui dan didukung 100% oleh Pak Erick Thohir, insya Allah. Jadi ini sekaligus menjelaskan spekulasi di luar soal positioning Pak Erick. Insya Allah kami yakin 2024 Pak Erick akan all out memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rangga Slaksmana, biasa dipanggil juga Pangeran Jaksel. Masuk. Izinkan saya untuk menyambut tamu-tamu atau para hadirin yang sudah datang. Yang pertama ada tamu kehormatan ya, dan juga yang selalu kami banggakan itu Ketua TKN nomor urut 2 Bapak Rosa Ruslani. Lalu juga ada Ketua Dewan Pembina Muda Berakhlak Bapak Haris Lunardi atau biasa dipanggil Pai. Ada juga Wakil Ketua TKN Bang Akbar Himawan Bukhari, Komandan Fanta dari TKN Pemilih Muda Bang Arif Rosyid. Ada Dewan Kehormatan juga dari Pengurus Negeri, ada Bang Boy Sangaji. Ada Ketua Rapnas juga Bang Angga Wira, Bapak Peter Tanuri. Nah ini nih Bang Pradana Indra Putra, Ketua Relawan Pengurus Negeri. Panutan anak muda nih. Nah, ada juga nih Wakil Komandan dari TKN Fanta Bang Sona Maesana. Ini selalu saya banggakan nih. Dan juga seluruh ketua relawan dan pimpinan daerah muda berakhlak dan hadirin lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mau mengapresiasi sebesar-besarnya nih untuk OC yang sudah bekerja selama 3 hari ini. Ini sampai nggak tidur nih Pak Rosan nih untuk mempersiapkan ini. Izinkan saya yang masih Gen Z ini untuk menjelaskan apa itu muda berakhlak. Kapasitas saya hari ini mewakili ketua dari Muda Berakhlak, yaitu Bapak atau Bang Rovito Hutomo, yang kebetulan beliau tidak bisa hadir karena lagi ada agenda di luar negeri atau di luar Indonesia. Izin menyampaikan Pak Rosan dan juga Pak Hari, dalam 2 tahun belakangan ini kita banyak membuat program-program seperti program sosial, program olahraga, program lingkungan hidup, dan juga program kepemudaan lainnya yang sangat relate dan juga sesuai dengan minat dan concern daripada anak-anak muda di Indonesia. Dan kebetulan program kita ini melibatkan pemuda berakhlak dari Sabang sampai Merauke. Jadi antusiasnya ini sangat besar, Pak. Izin Bapak Ibu hadirin sekalian, dan karena memang anggota kita ini isinya anak muda semua yang punya peranan penting ke depannya untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan Indonesia bisa menjadi role model negara-negara lain, maka dari itu kami percaya bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran, Indonesia menuju era yang terbaik nanti ke depannya. Oleh karena itu, kami siap untuk memenangkan satu putaran pasangan Prabowo Gibran untuk Indonesia Maju. Oke guys. Membersamai Pak Erick, tentunya Pak Rosan, mewakili pembina dan juga Ketua Rovito, untuk siap menang satu putaran. Dan kita ini semua bukan siap berjuang lagi nih Pak Rosan nih. Kami sudah berjuang selama ini untuk NKRI Indonesia Mas 2045.
Nah ini untuk penutup izin Pak Rosan, Pak I, ada bukan pantun tapi saya ada yel-yel. Kalau saya ngomong muda berakhlak, hadirin boleh ngomong era terbaik. Dilanjutin kalau saya ngomong Prabowo Gibran, penonton atau hadirin boleh ngomong Indonesia Maju. Boleh kita coba? Muda berakhlak, Prabowo Gibran, Indonesia Maju. Kita sekali lagi yang lebih kencang, oke? Kalau saya ngomong muda berakhlak, hadirin ngomong era terbaik. Kalau saya ngomong Prabowo Gibran, hadirin ngomong Indonesia Maju. Siap? Nah, oke guys. Muda berakhlak, Prabowo Gibran, kita lakuin sekali lagi yang paling ngecen pokoknya sampai kedengaran sampai lobby. Muda berakhlak, Prabowo Gibran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saat ini kita sedang menyaksikan pemakaian rompi secara simbolis oleh Bendahara Relawan Muda Berakhlak Rangga Ananta Laksmana. Boleh tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya ingin menyapa dulu yang terhormat ini sahabat lama saya, Ketua Dewan Pembina, Bapak Hari, Mas Aik kita panggilnya. Juga kepada yang kita banggakan juga, ini ada PLT Ketua Umum Mas Rangga, ini juga anaknya teman saya. Ada Wakil Ketua Umum HIPMI juga, Mas Akbar. Kemudian ada Ketua Relawan Muda kita, Panta, Mas Arifin. Ada Mas Sona, ada yang lain-lain, mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Dan juga kepada seluruh relawan muda berakhlak yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan juga karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini. Dalam kesempatan ini, waktu saya disampaikan untuk hadir di acara ini, sebetulnya sini ada acara deklarasi di Semarang dan saya sebenarnya harus berangkat tadi jam 1 siang. Tetapi karena saya lihat ini kalau anak muda ini kita tuh lebih bersemangat tentunya, dan semangat anak muda ini bisa beresonansi di banyak lapisan masyarakat, tidak hanya di kalangan anak muda itu sendiri. Walaupun tadi pas saya sampai saya sempat kaget juga karena yang jemput saya bajunya putih-putih. Saya bilang, "Aduh, ini apa ada deklarasi paslon lain di sini?" Saya bilang kan. Ternyata ada kemudian diberikan vest baju biru ini sehingga saya mengerti ternyata saya tidak datang ke tempat deklarasi yang salah. Tapi ya kita ketahui bersama bahwa kalau kita lihat dari semua pasangan yang ada, representasi dari anak muda itu berada di paslon nomor 2 yang diwakili oleh makanya sangat logis dan sangat wajar dan sangat tepat dukungan anak muda yang tentunya yang diwakili oleh pemilih muda. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat bahwa kalau ada anak muda yang berani untuk berbakti dan berkarya seperti Mas Gibran, ya tentunya harus kita dukung dan sokong penuh. Karena untuk anak muda berani untuk berjuang bersama-sama untuk kepentingan kita, terutama bukan hanya anak muda tapi untuk kita semua, itu adalah suatu hal yang sangat patut kita puji dan patut kita berikan jempol. Nah, oleh sebab itu kalau Pak Prabowo menyampaikan ke saya bahwa
kita ini yang umur kita sudah jauh di atas kalangan muda, kita hanyalah jembatan untuk memberikan kecepatan dengan mengakselerasi atau mempercepat kepemimpinan kepemudaan ini. Karena beliau sangat meyakini 2045 itu adalah masa emas untuk Indonesia. Dan kalau kita tidak bangun dari sekarang dengan memberikan kesempatan kepada anak muda, masa itu tidak akan optimal dan tidak akan tepat sasaran. Nah, dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada anak muda, tentunya ini harus kita sambut. Ini kita harus percepat. Dan inilah adalah masa-masa kalian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oleh sebab itu, saya tentunya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada relawan muda berakhlak yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Waktu kita tidak banyak. Insya Allah pada pemilu 2024 pada 14 Februari kita sudah mengetahui bahwa pasangan kita ini akan memimpin Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan ini. Memang di banyak survei, di banyak polling, pasangan kita leading dengan cukup jauh. Tapi yang saya ingin ingatkan, saya ingin sampaikan, janganlah kita berpuas diri. Justru ini harus memberikan cambukan dan tantangan kita untuk bekerja lebih keras lagi. Kalau kita ingin mencapai satu putaran, jangan kita lihat angka tinggi, kita anak muda, kita menjadi berleha-leha. Oh, survei kita ini udah tinggi, udah kita inilah kerjanya lebih santai. Jangan, justru dengan angka yang tinggi. Dan kalau kita ingin satu putaran, kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih pintar lagi, lebih efisien lagi, dan lebih tepat sasaran. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Rangga, udah gak tidur 3 hari mempersiapkan ini. Saya ingin menyampaikan, jangan tidur sampai 14 Februari nanti. Ya. Karena saya selama 2 bulan terakhir udah tidurnya juga kurang soalnya. Tapi ya, kita semua harus semangat. Kita semua harus semangat, dan tenaga anak muda pasti akan lebih banyak untuk kita bergerak, untuk kita berjalan, untuk kita menyapa, untuk kita menyatukan semua pemikiran, barisan. Dan karena kita perlu menangkan di sini adalah kita perlu menangkan hati dan pikiran dari para pemilih. Itu yang paling penting. Dengan apa? Dengan kita banyak turun, dengan kita banyak mendengar, dengan kita melakukan aktivitas, menyapa, dan juga kita memahami apa yang penting untuk mereka, yang akan membuat negeri yang kita cinta ini menjadi lebih maju dan berkembang. Dan nasib Indonesia itu adalah berada di tangan anak-anak muda yang berada di seluruh Indonesia, terutama yang berada di sini, yang ingin memberikan dukungan yang penuh dan bulat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada anak-anak muda, marilah kita rapatkan barisan, satukan hati dan pikiran, melangkah maju untuk memenangkan pasangan kita, Pak Prabowo dan Mas Gibran, di Februari 14, 2024. Niat tulus kita, tujuan mulia kita ini akan diijabah oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini bikin relawan muda berakhlak, kita pengen ngumpulin anak-anak muda sebanyak mungkin dari satu Indonesia yang punya mimpi besar untuk membangun Indonesia ke depannya, di mana pemimpin-pemimpinnya juga nanti banyak diisi oleh anak-anak muda yang kreatif dan juga bisa membawa Indonesia lebih besar dari yang sekarang. Jadi ya kurang lebih itulah cita kita. Dan kenapa akhlak? Karena akhlak kita punya prinsip bahwa anak muda kita ini berperilaku yang baik dan bisa berperilaku sejujur mungkin lah. Ini kan ada pendukungnya Pak Erick Thohir ya, Pak. Udah perbincangan sebelumnya sama Pak Erick Thohir gimana nih? Kemudian Soal dukungan ini. Ya memang sebelum dari pemilihan ini juga
juga kita relawan para Prabowo, kita support dengan kayak Pak Erik. Jadi karena Pak Erik juga menyatakan dukungan kepada Prabowo, maka kami para anak-anak muda relawan kami siap untuk mendukung. Posisi Mas Erik sebagai apa di relawan ini ya Mbak? Tidak ada sih, tidak ada. Jadi memang kita sebagai hanya inisiatif kita sendiri gitu, dari Muda Berakhlak untuk support Prabowo, karena kita melihat Prabowo datang ke rumah Gibran dan Mas Gibran, datang ke rumah Pak datang ke rumah Pak Erik, dan Pak EP menyatakan support, maka kita dukung. Pak, ini kan barusan ada seperti dukungan dari jajaran DPP sebenarnya karena memakai tagline yang sama, akhlak, dan sama-sama menghadirkan Pak Erick Thohir sebagai tokoh ini seperti apa? Ada afiliasi. Ada afiliasi seperti apa? Afiliasi sih nggak ada, karena balik lagi kalau yang tadi saya bilang akhlak itu kan nggak cuma Korea dulu doang, akhlak itu kan memang punya banyak arti lah, dan salah satunya kenapa kita pakai akhlak karena kita percaya anak-anak muda kita ini bisa berperilaku baik, dan juga anak muda kita ini punya prinsip membangun Indonesia lah, membangunnya caranya gimana, dengan cara yang baik, makanya that's why akhlak kita pakai jadi nama kita lah. Artinya nggak ada. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama muda betul kali. Harusnya mengenai bertambahnya dukungan dari anak muda Berakhlak ini gimana? Ya, tentunya kami dari tim kampanye nasional sangat berterima kasih dan sangat menyambut baik dan mengapresiasi ya dukungan terutama dari dukungan relawan Muda Berakhlak ini, anak-anak muda yang mau berkontribusi bekerja secara nyata dan juga secara terstruktur untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena memang bahwa kita ketahui pemilih terbanyak 53% adalah pemilih muda dari 204 juta orang calon pemilih, sehingga dukungan dari kaum muda menjadi sangat berarti buat kami, dan kita harapkan ini bisa terrealisasi pada saat nanti kita lihat begitu